Halo, ini Rizik dan ini akan bahas sequence logika bab pertemuan 2 yang aku dulu tidak ikut karena kecelakaan motor dulu. Jadi ada soal-soal tapi kita akan membahasnya nanti. Kita akan membahas tentang varian proporsi bersyarat terlebih dahulu. Bentuk umum dari logika proporsi ini adalah P, kemudian Q, salah satunya ini jika maka ya. Jika di inverse kamu akan memberikan tanda negatif pada P dan Q. Jika diubah jadi converse, maka kita tukar posisi P dan Q. Jadi jika Q maka P. Counter posisi melakukan kedua inverse dan converse, yaitu menukar tempat dan memberi negatif. Jadi jika negatif Q maka negatif P. Misalnya ini, jika Kartika mahasiswa ilmu komputer, maka ia mengerti pemrograman. P adalah Kartika mahasiswi ilmu komputer. Q adalah ia mengerti pemrograman. Jika di inverse hasilnya adalah ini. Jika Kartika bukan mahasiswi ilmu komputer, maka ia tidak mengerti pemrograman. Jika negatif maka negatif Q. Converse adalah jika Kartika mengerti pemrograman, maka ia mahasiswi ilmu komputer. Ini adalah converse. Jika Q maka P. Ini kota posisi. Jika negatif Q maka negatif P. Jika Kartika tidak mengerti pemrograman, maka ia bukan mahasiswa ilmu komputer. Dan ini inferensi logika yang dipakai di soal tadi. Inferensi adalah kaidah penarikan kesimpulan. Dalam logika matematika, terdapat beberapa teori inferensi yang sahih atau valid, yaitu hukum identitas P atau false sama dengan P dan true sama dengan P. Hukum dominasi yaitu P dan false sama dengan false, P atau true sama dengan true. Hukum negasi yaitu P atau negatif ya, sebenarnya negatif. Sistemnya dia baca ini mas buat ya. P atau negatifnya sama dengan T dan P dan negatifnya sama dengan F. Hukum idempoten yaitu P sama dengan P dan atau P sama dengan P. Hukum evolusi yaitu negatif sama dengan P. Dan hukum absorpsi yaitu P atau kekurung P dan Q tutup kurung sama dengan P atau dan P dan buka kurung P atau Q sama dengan P. Hukum komutatif yaitu P atau Q sama dengan Q atau P. P dan Q sama dengan Q dan P. Menurut sensitif yaitu P atau buka kurung Q atau R sama dengan P atau Q buka kurung P atau Q tutup kurung atau R. Tujuan dengan persidannya yaitu P dan buka kurung Q dan R tutup kurung sama dengan buka kurung P dan Q tutup kurung dan R. Hukum distributif ini aku agak pegel. P atau buka kurung Q dan R sama dengan P atau Q dan buka kurung P atau R kurung. P dan buka kurung Q atau R tutup kurung sama dengan P dan Q kurung P dan Q tutup kurung atau kurung P tetap kurung P dan R tutup kurung. Kemudian aku udah megah negatif buka kurung P atau B atau D sama dengan negatif B dan negatif D. Negatif buka kurung B dan D tutup kurung sama dengan negatif B atau negatif D. Kemudian switcheroo. Hukum ekivalensi untuk implikasi dan disjungsi. Jika P maka Q akan menjadi negatif P atau Q. Negatif B, jika negatif P maka negatif C akan menjadi B atau negatif C. Negatif P atau Q akan menjadi jika P maka Q. Hukum bikondisional P jika P maka Q. Ya itu sama saja dengan kurung jika P maka Q kurung dan jika Q maka P kurung. Dan juga sama dengan P dan Q atau buka kurung negatif P dan negatif Q. Dan juga sebaliknya. Kemudian ada rumusnya itu lain responen
Jika P angka Q akan dicocokkan dengan P, maka hasilnya akan Q. Ini modus tolen jika P maka Q akan jika P maka Q akan dicocokkan dengan negatif Q, maka hasilnya adalah negatif P. Silogisme disjuntif yaitu jika P atau Q akan cocokkan dengan negatif, maka hasilnya adalah Q. Dan simplifikasi P dan Q bisa jadi P. Jumlahan P kemudian jadi Q. Tansivitas jika P maka Q dan jika Q maka R akan menjadi jika P maka R. Konjungsi P dan Q akan menjadi P dan Q. Ini contoh penggunaan modus polen. Ini dia. P adalah 10 habis bagi 2, Q adalah 9 genap. Yang keluar ini adalah P-nya dicocokkan akan hasilnya keluar ini Q-nya. Modus tolen contohnya lagi sama seperti tadi. Q 10 dengan genap adalah negatif Q dan hasilnya akan negatif P ini seperti tadi bagi 2. Ini adalah contoh substitutif. P adalah Nur ada di Bandung dan Q adalah Nur ada di Tasikmalaya. Ini adalah nilai dari P. Dan jika cocokkan hasilnya akan adalah di Q. Dari Bandung dan Tasikmalaya. Ini pembahasan dari ini. Juga valid atau invalid. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4, jadi 5 adalah bilangan prima. Jika 5 lebih kecil dari 4 adalah P dan 5 bukan prima Q. Ternyata bukan negatif Q. Dan cocokkan dengan ini negatif P yaitu 5 tidak kecil dari 4. Hasilnya adalah negatif Q yaitu 5 dan bilangan 5. Jadi ya valid. Cocok dengan ini. Kan bahwa negatif P dan kurung negatif P dan kurung P atau Q kurung maka Q adalah valid. Ini ada dengan tabel dan ini menggunakan ini sama jenisnya P2 dan P1. Ini dan ini hasilnya jadi hasilnya ini dan kaki kasih valid juga. Lihat ini. Aku kurang mengerti. Nah, kita kembali ke soal yang di awal. Tunjukkan apakah negatif P dan buah kurung P atau Q itu kurung, maka Q ekuivalen dengan P atau Q dengan hukum logika. Ini jawabannya. Ini menggunakan itu untuk mengubah ini dan ini menjadi ini dan ini. Karena ini adalah ini. Karena ini dan ini maka hasilnya ini false. Ini tidak ada. Jadi karena false bertemu dengan ini, maka hasilnya adalah ini yang identitas. Kemudian kita ubah ini ke ini dengan Ciceroux. Dan ini diubah jadi ini dengan De Morgan. Ini juga bukan berubah karena Ciceroux. Dan ini adalah hukum dan yang menjadi ini dengan asosiatif dan karena ini bertemu ini maka hasilnya adalah true dan hasilnya adalah menjadi true. Hasilnya tidak ekuivalen karena satunya sudah jelas benar dan satunya lagi belum tentu benar. Dan ini dia soal 2. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Ternyata Pak Ali tidak kaya. Jadi Pak Ali seorang petani.
P adalah Pak ahli selamat berdagang, Q adalah Pak ahli selamat petani, R adalah Pak ahli kaya. P atau Q? P atau Q akan dicocokkan belum pakai P. Kita akan mulai dengan ini dulu. Ini kita olah menjadi ini dengan modus toleran ini dan ini. Dan ini akan cocokkan dengan ini. Hasilnya ini dengan menggunakan sebagaimana adjektif. Dia akan jadi ini. Pak, Ki, hasilnya Ki. Ini jadi pada selamat ini ternyata benar. Kita akan melihat kemudian semantik dan pasifikasi. Semantik adalah pengaruh semantik. Maksudnya satu metode akan menentukan nilai kebenaran sebuah kenyataan bernilai valid atau invalid. Jika tabel kebenaran berdasarkan satu nilai kebenaran pada setiap kemungkinan, maka pola semantik mengurai pernyataan majemuk pernyataan tunggal. Pola semantik menutupi kekurangan tabel karena dapat digunakan dalam jumlah variabel yang banyak. Satu tentukan nilai kebenaran P. Jika buka kurung P dan Q tutup kurung, maka buka kurung jika P maka Q tutup kurung yang sama dengan semantic tree. Ya, kamu akan masukkan satu nilai true atau false pada P, kemudian kamu masukkan satu nilai pada Q. Kemudian kamu kerjakan dengan tadi, kamu gambar sendiri. Dan ini saya dikerjakan atasnya T di sini dan sini T di sini, yes-nya valid. Jika semuanya T, maka akan valid. Jika salah satunya adalah F, maka invalid. Ini contohnya invalid karena ada satu yang F. Klasifikasi adalah sebuah metode yang Anda menentukan bahwa salah atau false, atau kita harus curiga dengan suzon. Untuk melakukan validasi, kamu perlu kemudian nilai itu terus validasi dan perlu yang panjang. Maka jika ada satu interpretasi yang menyebabkan nilai kalimat salah, ya kamu masukin nilai apa yang buat bisa salah. Tuh. Ini contohnya dan saja. Terima kasih.